Kalau kalau secara saya pribadi, Pak, saya sudah taken kontrak sama Polri ini kan sampai saya umur 58 tahun dan ini bukan pekerjaan. Ini profesi. Artinya di mana kalau di kami punya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu bagaimana tupok Polri saya harus bisa membantu orang. Itu saya jalankan sebagai profesi. Kalau secara pendidikan yang saya enyam bahwa pendidikan saya tidak pernah pamrih pendidikan ini akan mempengaruhi tingkat karir atau kepangkatan saya enggak, karena goals belajar adalah dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi mahir dan sudah tahu saya bisa sharing knowledge ke orang lain. Jadi goalsnya memang kalau saya punya ini Pak Bambang. Jadi saya pribadi saya selalu membuat life goals sendiri, education goals sendiri, finance goals sendiri, kemudian career goals sendiri. Jadi dan itu sebenarnya berjalan di realnya masing-masing, tapi kadang ada yang tidak mempengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengahe kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah, bekerja sama dengan Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut mengabadikan kinerja, prestasi, capaian yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Mustafa SE MSc, Bapak Dr. Haji Mustafa SE MM, yang pernah menjadi Bupati Kudus 2 periode, kemudian saat ini menjadi anggota Komisi 11 DPR RI. Hasil wawancara ini selain akan kami tayangkan melalui kanal Inspirasi Jawa Tengah dan Inspirasi untuk Bangsa, juga rencana akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang sangat istimewa, namanya panjang, Ibtu Dimas Kari Suryo Nugroho, STK, SIK, MH. Gelarnya masih ada lagi, saya susah menghafalkannya. Biar diterangkan sendiri oleh Mas Dimas atau Pak Dimas ini. Beliau selain berkarir di kepolisian adalah putra tunggal dari Pak Haji Mustafa. Apa kabar Pak Dimas atau Mas Dimas? Barakallah Bapak, siang sehat. Ya, baik, terima kasih. Ini luar biasa saya melihat gelar Mas Dimas yang panjang ini. Mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman pendidikan sampai saat ini. Monggo silakan. Oke, matur nuwun Pak Bambang Sadono. Ini salah satu favorit saya. Dulu kalau Bapak ada di baliho-baliho itu saya selalu wise dan wisdom betul ini. Beliau salah satu idola saya. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya, bisa saya ceritakan bahwa saya sejak kecil memang di Semarang, Pak Bambang. Jadi dari TK, SD, SMP. TK, SD saya di Nasima, kemudian SMP saya di SMP 3 Semarang. SMA saya di SMA 1 Semarang, lulus tahun 2009. Kemudian saya sempat sekolah dulu di Undip, saya kuliah dulu di Undip, jadi lulus tidak langsung daftar Akpol. 2009 saya Undip, kemudian saya pindah ke Kalimantan Timur.
berpisah dari bapak, awal berpisah dari bapak dan ibu di 2009 karena saya harus mendaftar dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kemudian 2010 saya mencoba untuk daftar Akpol tapi gagal. Kemudian saya memilih untuk tidak pulang pada saat itu. Saya bilang sama bapak ya, saya menyebut Pak Mus bapak. Saya bilang sama bapak saya tidak akan pulang sebelum saya pakai seragam. Jadi setelah saya gagal dari Akpol Semarang, saya berangkat lagi ke Kaltim. Di sana saya cuma persiapan, kemudian 2011 alhamdulillah kami masuk. Kemudian lulus Akpol kami 2015. Kemudian di 2018 kebetulan kami mendapat kesempatan untuk PTIK pertama di PTIK Jakarta. Sembari PTIK, sembari saya menyelesaikan S2 saya di Untak 17 Agustus. Jadi kalau Jumat kami ada IBL di PTIK, sore saya kejar pesawat atau kereta untuk malamnya bisa ikut kelas di Untak, dan itu alhamdulillah selesai bersamaan. Kemudian 2019 kebetulan PTIK kami selesai, kemudian langsung kami start mengambil S2 yang kedua, sekarang sedang berjalan di Bina Nusantara, Bapak, untuk mengambil Computer Science dan S3 di Undip. Jadi ini sekarang ongoing, sedang berjalan 2 perkuliahan. S2 yang kedua dan S3. Kemudian untuk yang susah tadi yang Bapak bilang itu hanya certified. Jadi memang karena fokus saya finance, cyber, kemudian cyber security. Jadi saya memang mengharuskan saya untuk mengambil sertifikasi keahlian ethical hacker. CEH itu ethical hacker. Jadi hacker yang formal lah. Hacker yang formal. Kemudian dari hacker itu kami ambil hacking forensik investigasi, jadi menginvestigasi kejahatan-kejahatan hacking. Kemudian computer user, security computer user. Kalau pendidikan informal yang di kepolisian, kebetulan kami memang fokusnya tetap sama cybercrime. Kami ada pernah Dikjur Reskrim, Dikjur Reserse terkait kejahatan keuangan, kemudian alhamdulillah sudah 2 kali kami berangkat ke Thailand, ikut program dari pemerintah Amerika Serikat, IRS dan USS. Yang terakhir kemarin kami berangkat, baru saja pulang akhir bulan lalu kami pulang, tentang kejahatan cryptocurrency. Mungkin singkatnya begitu, Bapak. Luar biasa ini, polisi masa depan saya kira. Insya Allah, Pak. Ya, Mas Dimas, dengan kegiatan yang seperti itu, kapan sempat pacarannya? Hampir, kalau sekarang saya ada dalam fase kehidupan di mana 24 jam itu tidak cukup, Bapak. Jadi kalau ada waktu weekend, kami lebih banyak untuk menghabiskan istirahat pikiran dan badan untuk prepare hari berikutnya. Jadi hampir sudah hilang keinginan untuk pacaran, jalan-jalan, happy, hobi itu bahkan sudah hilang. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sekarang pertanyaan, mengapa begitu mengidolakan untuk kuliah di Akpol sampai tidak diterima, dibela-belain sampai tidak pulang karena harus mengatur strategi mendaftar dari Kalimantan. Ini apakah ada kaitannya dengan dulu kegagalan Pak Mus ketika mau masuk Akabri? Nah, ini lucu, Bapak. Jadi satu cerita bahwa 2010 itu ketika saya mau pantokir, jadi tes pusat, saya kebetulan ibu datang ke sana, datang ke Kaltim, kemudian kami makan malam. Di saat makan malam itu, padahal sudah fase terakhir nih Pak, tinggal berangkat ke tes pusat. Terus tiba-tiba beliau, ibunda saya bilang, opo ra ono sekolah liane tole. Tiba-tiba saya divide.
saya di fight begitu, terus besoknya kami pengumuman langsung gagal. Awalnya saya tidak pernah tahu dan Bapak tidak pernah cerita bahwa Bapak dulu daftar Akabri. Jadi tidak pernah ada, kalau saya bilang malah Bapak Ibu tidak pernah menginginkan saya masuk Akpol, intinya sih begitu. Karena saya dulu berpikirnya begini, ketika saya kuliah di Undip, saya tipikal orang yang bisa teratur dengan aturan yang dipaksa. Saya tipikal orang yang begitu, artinya harus banyak aturan yang memang dipaksakan di kehidupan saya yang sekiranya saya bisa strict. Nah, kemudian saya daftar Akpol dulu, berat saya 104 kilo Bapak awal itu. Jadi sempat Bapak berpikir, oh enggak, tenan apa beneran nggak nih gitu. Serius enggak kamu mau daftar Akpol. Nah, kalau hubungannya dengan Bapak waktu itu, sekali saya melihat Bapak apa bahasanya? Ya seperti kalau bahasa anak, saya bisa memfasilitasi cita-cita Bapak yang tidak tercapai itu ketika Praspa 2015. Jadi kebetulan selama 4 tahun saya tidak pernah melibatkan wanita, dalam hari ini ya pacar atau apa dan lain sebagainya. Jadi saya fokus 4 tahun itu untuk prinsip saya dulu pokoknya yang akan terlibat dalam proses ini hanyalah Bapak dan Ibu saja. Nah, ketika Praspa itu Bapak datang, ya Bapak itu kan gengsinya tinggi ya. Kalau sama saya ya, kalau sama saya itu kan gengsinya tinggi sekali. Tapi saya lihat bahasa sorot mata beliau ke saya bahwa selamat dan terima kasih sambil ya enggak menangis sih. Mau nangis ini ya, mau nangis karena mungkin dalam hati beliau, cita-cita saya ada yang meneruskan, intinya begitu. Ya, ini luar biasa. Nanti kita bahas cita-cita selanjutnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, sampai sekarang masih belajar terus. Kalau tadi dikatakan sekolah di PTIK sambil menyelesaikan S2 di Untak, tapi kan sekarang masih sekolah S3, kemudian S2 di bidang komputer, dan harus bertugas kan sekarang. Sudah jadi berkarir di kepolisian. Gimana cara ngatur waktunya? Saya pribadi sih seringnya membuat skala prioritas ya Pak. Jadi kalau misalnya kalau cara membagi waktu yang ada, terkadang pada satu fase saya harus mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus. Kemudian sebenarnya tidak ada cara yang fix pasti. Yang penting saya membuat deadline, kemudian apa yang harus menjadi pekerjaan utama, profesi utama, kemudian kuliah, goals-nya tetap harus finish secara bersamaan, minimal tepat waktu sesuai planning. Kalau untuk yang kegiatan saya harus bagaimana itu, ya membagi waktunya, yang penting kegiatan dan pekerjaan dan tugas sekolah harus sama-sama selesai. Ya. Nah, sekarang supaya ada gambaran, mungkin penugasan di kepolisiannya mungkin bisa diceritakan. Bahwa sejak awal sampai sekarang apa yang dilakukan? Jujur saya pakai seragam itu baru 2019 Bapak, dari 2015. 2015 sampai 2018 kebetulan kami jadi diamanahkan menjadi Panit Resmob Polrestabes Semarang sampai 2017, kemudian 17 sampai 18 sampai kami berangkat PTIK, kami diamanahkan menjadi Panit tindak pidana tertentu di Polrestabes Semarang. Nah, setelah 2018 PTIK sampai sekarang saya baru sebelumnya uniform, sekarang uniform. Ya, uniform ini sebenarnya membuat memang sengaja saya pilih untuk pertama bisa saya ketemu sama Bapak Ibu dengan intensitas yang lebih tinggi, karena dulu sangat amat sulit saya ketemu Bapak dan Ibu dalam satu meja bersamaan, dan juga ya termasuk S3 ini salah satunya janji saya ke Ibu saya dan ke Bapak bahwa saya akan menyelesaikan S3 saya. Kalau secara bidang ya memang saya concern untuk di reserse kriminal, kejahatan, awalnya kejahatan jalanan, kemudian ke tindak pidana tertentu, termasuk di dalamnya saya bergerak.
Saya, Sasongko Tejo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Iya, kalau menurut tren yang dipelajari sih ini apa ya? Tadi saya sampaikan polisi masa depan karena dunia kita nggak mungkin akan terlepas dari dunia cyber itu. Kelihatannya semua bidang di situ kelihatannya. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, sekarang masih sekolah lagi doktor ya. Nah, saya membayangkan ke depan itu ada persimpangan-persimpangan yang harus dipilih. Mungkin sulit. Apakah tetap berkarir sebagai polisi sehingga sampai menjadi perwira tinggi kepolisian, atau karena Bapak dulu ketika bercita-cita di Akmil, di Akabri waktu itu hanya antara, karena membayangkan bahwa waktu itu bertanya yang jadi Bupati Kudus itu adalah tentara. Jadi pengen jadi sekolah itu antara untuk menjadi bupati itu cita-citanya. Gitu ya. Tapi kan sebelumnya juga bisnis, ada asuransi, ada perbankan. Nah, pertanyaan saya, apakah Mas Dimas ini nanti tidak tertarik ya? Apakah itu di bisnisnya atau bahkan mungkin di politiknya? Apa tetap konsisten di karir kepolisiannya? Kalau secara saya pribadi, Pak, saya sudah teken kontrak sama Polri ini kan sampai saya umur 58 tahun dan ini bukan pekerjaan. Ini profesi. Artinya di mana kalau di kami punya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu bagaimana tupok Polri saya harus bisa membantu orang, itu saya jalankan sebagai profesi. Kalau secara pendidikan yang saya enyam bahwa pendidikan saya tidak pernah pamrih pendidikan ini akan mempengaruhi tingkat karir atau kepangkatan saya, enggak, karena goals belajar adalah dari yang tidak bisa menjadi bisa, yang bisa menjadi mahir, dan sudah tahu saya bisa sharing knowledge ke orang lain. Jadi goalsnya memang kalau saya punya ini Pak Bambang, jadi saya pribadi saya selalu membuat life goals sendiri, education goals sendiri, finance goals sendiri, kemudian karir goals sendiri. Jadi dan itu sebenarnya berjalan di realnya masing-masing, tapi kadang ada yang tidak mempengaruhi dan ada yang mempengaruhi. Kalau ke depan memang ya 5-10 tahun, 15 tahun yang akan datang, saya tetap harus goal saya mendalami keahlian saya ini. Entah nanti ketika selesai saya jadi polisi, saya bisa menjadi konsultan cyber security atau apa, dan itu sekarang sangat dibutuhkan ya, lapangan field pekerjaan tentang cyber security, kemudian hacking, kemudian kejahatan finance bank, itu kan memang kemarin pun kita bahas ketika ketemu dengan US Secret Service. Bu, pinjam mobil? Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Iya, luar biasa. Menarik sekali ya. Anak muda yang motivasi belajarnya sangat tidak pragmatis gitu ya, tidak mengejar tujuan-tujuan yang praktis. Nah, yang menarik ini kan begini, Pak Mustafa itu masa kecilnya kan susah gitu ya, kesimpulan saya gitu ya. Saya sudah wawancara dengan Bapak, masa kecilnya susah, cita-citanya tinggi, bekerja keras, itu wajar gitu. Tapi Mas Dimas ini kan masa kecilnya tidak bisa dibilang susah gitu ya. Bapak sudah bisnis sudah berhasil gitu ya. Jadi politisi juga
prestasinya cukup bagus gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana rasanya jadi anak tunggalnya Pak Mustofa? Ini selalu ditanyakan dan selalu ditebak jadi target 12 orang-orang bahwa jadi anak Pak Mus itu enak. Iya. Saya punya beberapa momen yang ini mematik saya dan dari kecil ya Pak. Iya. Sebetulnya secara waktu saya dan Bapak ketemu face to face dan berdiskusi itu bisa dihitung waktu karena di fase di event ini, di momen ini saya melihat Bapak menunjukkan bahwa laki-laki harus bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga. Itu yang pertama. Jadi kehadiran Bapak saya lihat secara fisik itu memang Sabtu dan weekend saja lah. Saya bisa ketemu dan itu pun tinggal nerima capeknya Bapak aja. Jadi kalau Bapak hari Sabtu Minggu Bapak itu kan orang yang tidak punya hobi ya Pak. Saya sampai hari ini saya tidak pernah ketemu apa hobinya Bapak kecuali kerja. Nah, itu. Dan ini real dan itu alhamdulillahnya. Kalau saya bisa bilang terima kasih ke Bapak, terima kasih sudah menurunkan hobi bekerja ke saya. Dan itu sangat bermanfaat sebetulnya. Kemudian saya ingat ketika saya mau hitan kelas 6 SD, itu di mana posisi transisi dari Bapak pernah, kita tidak usah berbicara keberhasilan terus lah. Karena saya lebih banyak belajar ke Bapak dari event-event yang gagal pada saat itu. Saya lulus SD, saya selesai ujian nasional SD pada waktu itu. Saya ke Kudus. Saya jalan, saya masih pakai seragam SD, saya ke Kudus. Di situ saya lihat Bapak sudah kosong waktu itu karena kalah. Saya cuma pilih saat itu hitan ya, zaman hitan namanya anak apalagi mungkin orang pikirannya anak tunggal gitu kan dibikin mewah gitu. Dan itu memang sudah di planning. Jadi jauh-jauh hari itu sudah di planning nanti hitam begini. Saya datang, saya lihat terus saya mungkin kemarin waktu diwawancara pernah cerita tentang kegagalan ini. Saya bilang Pak, sudah ayo berdiri lagi besok kerja lagi sih. Sudah kerja lagi besok. Kelas 6 SD pada saat itu. Terus waktu itu hitan saya ditanya sama Bapak mau jadi hitannya gimana? Sudah tidak usah yang neko-neko. Yang penting dokter datang ke rumah, hitan selesai besok karena saya harus fokus daftar SMP pada saat itu. Dan SMP saya berpikir pada saat itu, ini tidak tahu ya Pak, saya berpikir Bapak nyuruh untuk Bapak dan Ibu mendiko untuk daftar swasta. Saya pikir sudahlah nyari yang tidak bayar aja lah, saya bilang. Udah masuk negeri aja lah, saya bilang. Waktu itu ya Pak ya, saya bilang karena tidak tahu saya berpikirnya suasana rumah sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak ngerti, maksudnya pada saat itu saya nggak ngerti kenapa sih kok sampai sesunyi ini ya, gitu, sampai seburuk ini kenapa sih sebenarnya. Terus saya akhirnya memutuskan udahlah, saya tak daftar SMP negeri aja daripada biar tidak beban juga. Ya akhirnya saya masuk SMP negeri itu. Artinya tidak seenak itu Pak sebetulnya. Saya bersyukur semua apa yang saya mau terfasilitasi. Tapi ada beberapa hal yang ketika Bapak bilang iya, itu kami harus beradu argumen dan memang saya harus punya. Nah ini yang menjadi kebiasaan saya sampai sekarang. Dan ini nyambung dengan apa yang saya pelajari tentang filsafat. Bahwa ketika saya melakukan sesuatu saya harus punya alasan. Ketika saya meminta sesuatu, saya harus tahu kenapa saya meminta itu dan kebutuhan apa yang bisa saya kebutuhannya untuk saya apa ketika saya minta itu. Artinya ya tidak 100% semua, tapi setidaknya untuk kebutuhan-kebutuhan pokok pendidikan saya bersyukur terfasilitasi semua. Intinya begitu. Sampai sekarang pun ya kami selalu berkomunikasi tidak baik-baik saja. Apa ya adu argumen itu karena kan beda ya Pak. Beliau orangnya politik sentris, artinya politik science sentris. Ketika kalau saya dari 3-4 tahun ke belakang saya belajar filsafat, jadi saya berpikir lebih logis, lebih realistis. Artinya, nah inilah yang gap ini yang sering bikin kita untuk diskusi, kemudian adu argumen. Dan bukan berarti kami tidak pernah diem-dieman, artinya ya namanya beliau ini kan
Beliau anak terakhir, ibu anak terakhir, saya anak tunggal. Nah ini kan batu ketemu batu ya Pak. Jadi keras-kerasnya ya akhirnya, tapi banyak hal yang besok ya politik meja makan dipakai sama beliau dan akhirnya memang reda. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Ya. Luar biasa ini pengalaman ini ya. Nah, sebenarnya kan sebagai seorang anak pasti punya catatan-catatan ya. Artinya yang di luar yang serius-serius itu. Apa momen-momen atau kepribadian Pak Mus yang menarik menurut Mas Dimas? Ya, salah satu yang menarik ya itu Pak. Saya bilang beliau agak unik. Sosok ayah yang begitu unik itu ketika orang, jadi beliau itu kalau tidak kerja sakit Pak. Oh. Nah, jadi kalau misalnya hari Minggu itu ada aja masuk angin lah apa. Tapi kalau sudah bekerja beliau sehat. Artinya ini kan unik ketika orang tidak bekerja. Ketika beliau tidak bekerja, kemudian beliau merasakan tidak enak badan, kemudian secara psikis juga tidak nyaman. Artinya bekerja sudah menjadi kebiasaan. Dan saya tahu betul bahwa beliau kalau kita kalau sering ngobrol untuk masalah BPR, kalau mungkin dari OJK itu membuat target atau membuat standar 100, beliau menaikkan 180 atau 200. Jadi standar-standar itu yang selalu dinaikkan beliau untuk ya intinya membuat standar yang jauh lebih baik dari aturan yang ada. Dan itu unik sekali Pak. Dan beliau memang pemikir, pekerja, dan itu aneh. Ya itu salah satunya, sampai sekarang saya tidak pernah ketemu hobinya Pak Mustafa itu apa. Ya, kalau main golf hobi apa enggak? Itu mengisi waktu kosong Pak, dan itu tidak rutin, dan itu tidak bisa menyelesaikan apa ya. Kalau hobi itu kan kita bicara hobi kan bagaimana kita melakukan itu, kita mendapat efek endorfinnya, kita jadi senang dan lain sebagainya. Itu tidak dilakukan secara rutin, artinya tidak malah terlalu banyak, sering kita menghabiskan waktu libur itu hanya untuk ngobrol pekerjaan, kemudian istirahat, dan itu paling sering. Dan ketika istirahat yang cukup, tidak tahu ini, ya itu yang saya bilang bahwa uniknya adalah di situ. Ya, terus bagaimana kiat Mas Dimas untuk masuk di dalam situasi psikologis dan kesibukan semacam itu, misalnya ingin menyampaikan sesuatu gitu, momen atau apa jalan masuk pembicaraan tentang apa yang membuat Pak Mus terbuka? Kalau saya dengan beliau untuk setelah beliau selesai jadi bupati ya Pak, karena waktunya memang banyak. Kita selalu pagi diskusi, selesai pekerjaan malam kami diskusi. Kalau saya secara pribadi apapun lebih baik saya sampaikan. Saya tidak menunggu moodnya bagus, jelek dan lain sebagainya. Tipikal saya ketika ketemu dan itu urgensinya tinggi, saya akan sampaikan ke beliau. Saya langsung sampaikan ke beliau. Tapi beliau nanti akan merespon ya 2-3 hari atau besoknya, atau pas nanti ketika, ya pasti kalau dalam kondisi beliau saya terus lelah, itu biasanya saya menahan untuk ya beberapa saat sampai setidaknya secara psikis dan fisik siap untuk diajak diskusi. Nah, kalau secara umum pernah nggak Pak Mus itu menyampaikan keinginannya terhadap Mas Dimas? Kamu besok itu sebaiknya begini-begini gitu. Kalau untuk hal ini Bapak Ibu tipikalnya demokratis Bapak. Ya. Artinya semua life goal saya yang mengeset life goal saya, education goal saya hanya saya pribadi. Artinya begini. Kalau Ibu hanya pengen jadi dokter ya, maaf karena saya mengakui dan saya membanggakan ini, Bapak Ibu saya kan dari desa.
Jadi kalau orang tua desa itu kan kalau punya anak dokter itu udah cukup lah gitu loh. Iya, betul. Udah cukup lah. Jadi bahasanya enggak S3 Bapak kalau ngomong ke saya. Yang penting dokternya dibar gesek. Kalau secara finish mau seperti apa, saya tidak pernah diatur, saya tidak pernah diarahkan. Hanya saya menyampaikan dan diskusi, tapi secara keseluruhan saya yang menentukan sendiri sebetulnya. Beliau berdua tidak pernah. Dan dari kecil tidak pernah dituntut untuk menjadi kamu harus ranking sekian ya. Kamu harus dapat nilai sekian ya. Tapi ketika SD dan SMP, ketika saya selesai pulang sekolah, saya akan ditanya, kamu hari ini dapat teman berapa? Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Ya. Nah, sekarang dibalik. Kalau bagi Mas Dimas sendiri, itu harapannya gitu Pak Mustafa ke depan ini seperti apa? Tetap politik atau konsentrasi di bisnis atau apa? Saya pernah diskusi ini dan ini mungkin agak dalam. Saya menjelaskannya awalnya begini, bahwa politik dan bisnis adalah dua rel yang berbeda, dua way yang berbeda. Politik adalah media Bapak untuk mengabdi dan melakukan banyak hal tanpa pamrih. Karena kalau bisnis tidak bisa seperti itu. Saya bilang ke Bapak, apapun pilihan, saya selalu bilang ke Bapak, Papa kalau mau fight, Papa mau melakukan apapun, saya diajak ngobrol supaya saya bisa tahu memposisikan, karena saya harus nemenin Mama. Jadi saya mau gantian sama Bapak, artinya begini. Saya sejak PTIK 2018 harusnya saya sudah bisa jadi kasat. Saya bisa ke wilayah, saya bisa jadi kasat, tapi saya memilih ini untuk ya setidaknya saya menikmati rezeki saya yang paling besar saat ini, Bapak Ibu masih sehat. Nah, untuk harapan apa yang saya ke Bapak, saya tidak pernah. Karena saya juga tidak pernah dituntut apapun sama Bapak, jadi saya tidak pernah nuntut apa-apa sama Bapak sebetulnya. Selama kita selalu menjaga pemikiran tentang profesi dan pekerjaan ini. Artinya Bapak punya profesi utama, saya punya profesi utama, dan ini tidak bisa jalan bersamaan. Nah, sekarang bukan dalam arti tuntutan, tapi bagi Mas Dimas yang paling nyaman itu kalau Bapak seperti apa? Nah ini Pak, saya 10 tahun enggak bareng Bapak ya pernah, ditemenin Bapak terus ya pernah. Jadi yang paling nyaman, kalau saya prinsipnya karena saya anak, saya harus menjalankan dan harus mengamankan apa yang Bapak Ibu mau. Jadi kalau misalnya Bapak mau berkarir di politik, ya saya harus mengamankan itu, saya harus membantu itu setidaknya di dalam keluarga. Kalau Bapak mau bisnis, ya saya harus bantu itu. Tidak ada pilihan lain, Pak. Kalau kecuali tidak ada teman lagi, karena tidak ada pilihan lagi. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir, ini kan perkara saran atau bahkan mungkin sudah dilakukan. Bagaimana menjaga Bapak ini supaya apapun tadilah, apa bisnis, apa politik itu bisa berjalan dengan baik gitu ya. Tetapi kan tetap harus tadi syaratnya kan harus sehat gitu ya. Sehat dan bersemangat. Kalau sehat aja nggak bersemangat itu juga motivasinya kurang. Nah, menurut Mas Dimas apa yang harus dilakukan? Kalau sehat secara ya betul ya Pak. Mungkin menurut saya sehat, tapi sehatnya kita breakdown. Bapak harus sehat semuanya, sehat fisik, sehat emosional, sehat pemikiran, sehat ideologi bahkan.
kenapa saya bilang sehat ideologi, kita bicara pada 2018 lalu. Bagaimana Bapak memposisikan diri sebagai seorang betul-betul Bapak dan bijak ketika keinginannya tidak terfasilitasi, tapi beliau tetap melakukan menunjukkan bahwa etika politik seperti apa pada saat itu. Itu kan mahal ya Pak. Artinya makanya sehat ideologi yang Bapak punya saya harus jaga. Kalau jaga kesehatan, beliau itu setelah selesai jadi bupati udah sering Pak jalan pagi, renang, itu udah mau beliau. Jadi kalau Pak Bambang kemarin ketemu beliau itu sudah agak fresh karena udah doyan olahraga di pagi minum hangat. Dan kalau secara sehat pemikiran, ideologi itu memang sangat amat perlu dijaga. Bapak juga harus sering baca buku karena intensitas, tapi makin naik ya. Dulu untuk keseringan membaca buku itu beliau ya bisa dibilang mungkin dulu seminggu sekali, sekarang sudah 3 hari 2 hari sekali untuk karena saya harus bilang, saya sering bilang ke Bapak bahwa sehat pengetahuan ini, sehat pemikiran ini karena distraksi sekarang ini kan cepat, perubahan dunia ini cepat dan tidak ada border sama sekali, tidak ada batas, dan ini terus tiap tahun berubah terus Pak. Saya selalu bilang sama Bapak, Pak ini terus berubah terus, nggak bisa konvensional ini, saya bilang. Setidaknya tahu, nanti kita bisa eksekusi. Baik, luar biasa. Terima kasih. Ini saya kira bukan hanya Mas Dimas yang beruntung punya orang tua Bapak Pak Mustafa, tapi saya kira Pak Mustafa juga beruntung punya anak Mas Dimas. Gitu ya. Karena bukan saja bisa mendampingi, tapi juga bisa membantu, memberi saran, dan sebagainya. Saya kira ini luar biasa, kombinasi bapak anak yang luar biasa saya kira. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Itu Dimas Karis Suryo Nugroho, STK SIK MH, yang sekarang sedang berkarir di Akademi Kepolisian di Semarang, putra tunggal dari Pak Haji Mustafa. Mudah-mudahan terus berhasil dalam karir, tercapai apa yang ditargetkan, dan luar biasa dengan disiplin yang tinggi untuk membina dan membekali di dalam karir. Sukses terus, Mas Dimas. Barakallah, sukses juga Pak Bambang Satono. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.